Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkurullahi ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an Wazkuru nikmatallahi alaikum. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ayuhal ikhwan sekalian, saya bingung kalau disuruh kurikulum gitu ya, nggak punya materi soalnya. Tapi saya akan mengulas aja dari talim-talim yang pernah kami dengarkan, yaitu saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita mengupgrade Tias. Tias itu taat, ilmu, iman, dan amal soleh. Ini kami dapatkan dari resume taklim di SMK 11 Agustus ya. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan, kalau kita tidak tahu jalan dan menjadikan tersesat, dan orang-orang tersesat itu akan mengira semuanya akan baik-baik saja. Karena kalau orang yang tersesat itu, dia akan mengira baik-baik saja, karena dia merasa semuanya ada di dalam zona yang aman. Dia nggak tahu nih situasi itu sebenarnya adalah membahayakan dirinya dan orang lain juga gitu. Tapi karena orang itu di dalam keadaan tersesat, maka dia akan mengira hal itu adalah baik-baik saja. Seperti kata firman Allah, para ikhwan mungkin udah pada familiar dengan ayat ini ya. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malal ladzina shalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yu'sinuna sun'a. Ini sepertinya kita sering baca pada surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi surat 18 di dalam 104. Allah berfirman, katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa sih orang-orang yang merugi perbuatannya itu? Kata Allah itu yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Jadi kalau orang-orang tersesat ini, mereka di dalam bertindak di dalam kehidupan dunia ini, dia tidak menyangka kalau itu dia berada dalam keadaan salah atau keliru gitu. Karena dia menganggap hal yang biasa-biasa aja. Dosa-dosa kecil dianggap hal biasa. Maksiat-maksiat kecil dianggap hal yang biasa. Contohnya kalau kita di dalam berjamaah ini, amanat-amanat yang, jangankan amanat yang kecil, amanat yang besar aja dilalaikan, itu hal yang biasa. Jadi kita merasa di dalam zona aman dan biasa-biasa aja. Nah, kata Allah, orang-orang yang seperti ini adalah bagian daripada orang yang tersesat. Memang di dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah ada ujiannya ya. Di dalam kita menjalankan kehidupan ini ada ujian. Dan kesesatan ini juga merupakan bagian dari ujian di dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam seorang beriman, bagaimana sih caranya kita mengatasi kesesatan dan
ujian ini. Kalau kita ada sekolah, kita untuk bisa mengatasi ujian, keluar dari ujian itu harus bagaimana? Kita harus punya kunci jawaban kan? Kita harus punya kunci jawaban, minimal kalau kita punya kunci jawaban, kita bisa menjawab jawaban itu. Kalau kita hafal dan kita sempurna untuk mengetahuinya, maka kita akan perfect menjawabnya. Tetapi kalaupun tidak, setidaknya kita punya gambaran untuk memberikan jawaban tentang ujian itu. Benar nggak? Nah, kalau kita tidak mempunyai kunci jawaban, kemudian kita akan mengira-ngira. Jadi kalau seperti kita kayak dulu ujian tuh di SMP ya, ada soal pilihan berganda misalnya, multiple choice. Kita nih nggak belajar, nggak tahu, nggak sama sekali. Udah ngitung kancing aja tuh ABC, bener nggak ya yang ini gitu kan? Apalagi waktu udah mepet disuruh kumpulin, sama aja kita sama ngitung kancing. Ingat tuh saya dulu kalau di SMP kayak gitu, kalau lagi nggak belajar, ngitung kancing ABC, mana yang benar, tung ndak gitu. Tapi kalau misalnya kita memang tahu kunci jawabannya dan kita belajar dan kita memahaminya, walaupun kita tidak hafal, minimal kita tahu ya. Akhirnya kita akan menemukan jawabannya. Apalagi kalau pilihan berganda itu akan mudah untuk dijawab. Di mana sih kunci jawaban di dalam ujian bagi orang beriman? Jawabannya adalah kalau kita tidak orang beriman, kunci jawaban kita itu semuanya adalah di dalam Al-Quran. Terus bagaimana kita menyikapi untuk menjawab ujian-ujian kita itu? Kita kedepankan jawaban ujian kita itu semua dengan Al-Quran. Dahulukan dulu Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu imam. Bagaimana kalau kita menjadikan Al-Quran itu imam? Kita taati, kita kedepankan. Jadi segala permasalahan kehidupan kita itu kita kedepankan, dan di awal itu kita jawabnya dengan Al-Quran dulu gitu. Jadi kan kita kalau ada permasalahan itu harus dikembalikan kepada sunnah dan Al-Quran ya. Seperti itu. Apabila ditemukan di dalam Al-Quran, untuk selanjutnya untuk kita apakan? Kita ikuti. Walaupun tidak sesuai dengan pilihan yang kita mau dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jawaban dari ujian itu di dalam Al-Quran kita ikuti. Kemudian kita patuhi gitu ya. Contohnya seperti bagaimana? Ya, misalnya kita di dalam kehidupan kita ini ada permasalahan dengan sesama ikhwan itu tentang muamalah. Kan kita kembalikan dulu semuanya ke dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjawab permasalahan itu, perselisihan itu di dalam Al-Quran itu kita kedepankan. Walaupun pahit kenyataan dan jawaban yang kita dapati, nanti itu kita harus, karena Al-Quran kita jadikan imam, ya kita harus taati dan kita patuhi gitu. Misalnya ada perselisihan di antara kita, ada hutang piutang di antara kita, ada banyak lagi permasalahan-permasalahan di dalam bermuamalah dan berhukum sebagainya gitu ya. Kita utamakan itu adalah dengan Al-Quran. Mengapa begitu? Mengapa kita pakai Al-Quran? Allah menetapkan ini supaya kita mendapat cahaya. Cahayanya itu apa? Jawaban daripada ujian itu sendiri gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan jawaban ujian itu dari Al-Quran itu adalah sebagai cahaya kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak mengedepankan akal pikiran kita dan kita tidak meraba-raba dengan yang lain. Walaupun pada kenyataannya misalnya di dalam permasalahan itu kita disinggungkan dengan permasalahan hukum negara atau hukum-hukum yang lainnya. Tapi kita dahulukan adalah sebagai orang beriman itu dengan hukum Allah, dengan Al-Quran. Untuk apa gitu? Supaya kita mendapat hudan. Mendapatkan hudan itu adalah sebagai petunjuk gitu ya. Karena Al-Quran itu sebagai asyifaan, sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh juga kan gitu. Jadi kalau kita semuanya agungkan Al-Quran, semuanya ke dalam kehidupan permasalahan kehidupan itu adalah
ada jawabannya di sana. Sehingga kehidupan kita itu tidak melenceng jauh kemana-mana. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan petunjuk utama di dalam kehidupan kita itu kita didapatkan dari Al-Quran, kita akan mendapatkan hidup. Nah, kalau kita sudah kita hidup, bagaimana sih kita ini untuk menjalankan hidup kita ini? Kita kan harus mempunyai suatu kehidupan ya. Jadi hidup kita ini, kita udah diberikan hidup oleh Allah. Jangan kita sia-siakan hidup kita itu begitu saja. Jadi kita perjuangkan hidup kita ini, kita muliakan hidup kita ini untuk mendapatkan suatu kehidupan, gitu ya. Paham ya? Jadi hidup kita ini adalah kita perjuangkan dan kita muliakan supaya kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan itu kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berdasarkan dan sesuai dengan petunjuk Allah itu di dalam Al-Quran gitu ya. Bagaimana kita sudah dapat hidup, kita mempunyai kehidupan, supaya dia selaras terus, supaya dia bisa namanya berwarna. Nah, kita harus bisa menghidupinya gitu. Menghidupinya itu dengan bagaimana? Kita dengan melayani kehidupan kita itu dan membahagiakan kehidupan kita itu. Melayaninya itu yang seperti apa? Kita banyak bersedekah, kita banyak beramal soleh dengan orang lain, kita banyak melakukan amanat-amanat yang diberikan oleh umaro, kita membantu amir, membantu imam gitu ya. Kalau kita di dalam berjamaah itu rasanya udah ada ini ya Ustadz ya, udah ada apa artinya plot-plotnya gitu ya. Jadi kita enak gitu ya. Untuk beramal soleh itu adalah udah ada soft-softnya gitu ya. Ya ada udah ada plot-plotnya lah sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau kita sudah mempunyai hidup, kita bisa hidup kita itu menjadi suatu kehidupan yang enak, kita bisa melayani kehidupan dan hidup kita itu, kemudian kita dapat menghidupinya dengan banyak beramal soleh, dengan banyak menjalankan amanat-amanat yang diberikan gitu ya. Ini nanti kita akan mendapatkan tujuannya itu adalah supaya kita mendapat pertolongan Allah. Kan mendapat pertolongan Allah. Karena kata Allah, kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, kita harus ada yang kita jual kepada Allah gitu ya. Ada yang kita gadaikan kepada Allah. Di dalam surat Muhammad itu di ayat 7, sebenarnya Ikhwan juga udah familiar dengan ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman atau orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, jadi di sini adalah sudah ada polanya ya. Allah itu sudah mempola ya kita itu untuk mendapatkan pertolongan Allah gitu. Tinggal bagaimana kita untuk ininya aja menjalaninya gitu ya. Kemudian bagaimana kita untuk dapat belajar, untuk dapat menjalaninya. Kita harus belajar. Disinilah kita dengan menjalankan amanat-amanat dari Umaro ini, kita taklim setiap minggu, setiap bulan, setiap pertengahan tahun gitu ya. Kita bisa bermuajahah dengan yang lainnya. Kita belajar dan terus belajar. Tholabul ilmi, seperti kemarin Kak Is bilang, belajar itu adalah tidak ada batasannya, bahkan sampai liang lahat, bahkan sampai ke negeri Cina. Bilangnya begitu. Kita belajar bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita itu, kita harus terus belajar dan menggali lagi. Dimanapun kita berada, kita harus belajar dengan ada panduan dari seorang murabi yang baik gitu.
Kemudian untuk mempertahankan kita udah mendapatkan ilmu di dalam belajar itu kita berusaha. Untuk setelah belajar ini kita harus terus berusaha. Usaha terus gitu ya. Jangan udah belajar ditinggalin. Itu jangan seperti itu. Jadi nanti tidak ada hasilnya gitu ya. Kalau kita udah berusaha, maka kita harus bersungguh-sungguh. Nah, kalau udah bersungguh-sungguh inilah kunci kita di dalam menjalankan aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di sini akan terlihat pengorbanan apa yang kita apa yang kita dapatkan gitu ya. Kalau di kita di Al-Jamaah ini udah enak para ikhwan ya. Kalau untuk meningkatkan amal soleh itu kita tinggal bantu umaro aja, bantu para asatid yang lain gitu ya. Amanat-amanat yang diberikan untuk kita itu jangan dijadikan beban, dijadikanlah ladang amal soleh. Jadi kita akan selalu mendapatkan terus. Karena seburuk apapun gitu ya, Allah akan mengganti semua perbuatan kita dengan amal-amal soleh. Kata Allah di dalam surat Al-Furqan itu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi seburuk apapun kehidupan kita, seburuk apapun latar belakang kita gitu ya, jangan putus asa dengan ampunan Allah dan dengan ampunan Allah ya. Allah itu akan menggantikannya semua dengan sesuatu yang baik. Dan jadikanlah itu amal soleh itu adalah jadikan suatu kebutuhan para ikhwan. Kalau kita tidak dapat amanat nih, dapat amanat itu dikerjain, jadinya ringan. Jadi besoknya lagi kita mengerjainnya lagi, insya Allah kita jangan jadikan suatu beban gitu. Contohnya gini lah, saya dulu dapat amanat disuruh amal soleh apa itu ya, jadi badar ula pertama, apa yang kita kerjain, ngapain ya, saya nggak bisa berenang, nggak bisa apa para ikhwan gitu ya. Kemudian kita dilatih dalam sebulan itu di dalam di luar gitu ya, harus berenang ke tengah yang dalam, coba bayangin. Harus belajar seperti itu, kita mendaki ke Gunung Salak itu selama 2 minggu, di sana harus survival di Gunung Salak gitu ya. Bahkan saya sendiri ingat sekali waktu itu sama Imam Muhyidi almarhum, itu luar biasa. Imam yang dari yang udah seumur itu aja naik ke atas itu kuat gitu ya. Kita jadi termotivasi dengan imam, apalagi kita yang muda gitu ya. Nah seperti itu kita nggak kebayangkan kalau amal-amal soleh gitu yang anggapannya kita itu di luar kita itu nggak mungkin, saya nggak bisa menjalankan amanat ini gitu ya. Tapi kalau dianggapnya ringan, kita minta pertolongan Allah, insya Allah itu semuanya akan menjadi mudah. Makanya jadikanlah amal soleh itu adalah suatu kebutuhan. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu di ayat 62 itu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum azruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Siapa saja yang diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan pada mereka itu tidak bersedih hati. Jadi Allah itu sudah menjanjikan benar-benar janji yang benar ya, dari bahkan orang-orang sebelum kaum Nabi Muhammad aja itu sudah dijamin kalau mereka itu beramal soleh, Allah akan mengganti dengan suatu pahala yang besar gitu. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad itu yang disebut kaum Sabiin ya. Sabiin ini adalah kaum sebelum Nabi Muhammad, tetapi mereka mengetahui adanya Tuhan gitu. Bahkan mereka sudah bertauhid kepada Allah gitu. Dan Allah akan melipat gandakan amal-amal soleh yang kita akan lakukan, seperti pada janji Allah pada surah Al-Baqarah itu ayat 245. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak.
dan Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya, apa ini? Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan apabila kita beramal soleh itu tidak ada sia-sia, bahkan semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Saya rasa ini aja apa yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan buat bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya gitu ya, karena saya juga masih ngorek-ngorek gitu ya gitu ya. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.